Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa sallam. Amma ba'd. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah sampai dengan hari ini masih memberikan kita taufik dan hidayahnya sehingga kita masih beriman, berislam, dan alhamdulillah kita juga diberikan kesehatan dan waktu kita bisa berkumpul kembali di kesempatan malam ini, alhamdulillah, untuk sama-sama mengaji ilmu syar'i, ilmu agama, dan insya Allah alhamdulillah hari ini kita sudah hadir di tengah kita sekalian guru kita Ustaz Hamdi Hafizahullah Ta'ala yang insya Allah akan menyampaikan materinya. Pada malam ini insya Allah kita akan mengkaji tema yang tematik gitu ya, sebagaimana yang kita tahu, sebagian besar kita tahu bahwa biasanya kita mengkaji kitab, dan alhamdulillah sekarang kita masih di kitab Ushul Tsalatsah, dan pada hari ini kita libur dulu kitabnya gitu ya. Kita mengkaji tema untuk menggali pelajaran berharga dari kisah Juraij, seorang ahli ibadah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Para hadirin semuanya, saudara-saudara, ikhwan wa akhwati fillah, azani Allah wa iyyakum. Sebagaimana yang kita sudah biasa lakukan, kita akan segera masuk kepada kajiannya. Sebelum mulai pengajian, sebagaimana biasa kami juga ingin mengingatkan beberapa hal. Yang pertama adalah mari kita meluruskan kembali niat kita, ikhlaskan ini semua hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap apa yang kita usahakan malam ini menuntut ilmu agama ini bisa menjadi salah satu asbab dari sekian banyak asbab amal kebajikan yang menyelamatkan kita dan bahagiakan kita di dunia maupun di akhirat. Yang kedua tentu dalam mengkaji ilmu apalagi ini adalah ilmu syar'i, mari kita menunjukkan kesungguhan kita, keseriusan kita, walaupun masing-masing kita di rumah masing-masing gitu ya, mungkin ada yang masih di jalan atau ada yang masih di kantor dan sebagainya, tidak di forum yang secara fisik bertemu, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menyimak apa yang akan disampaikan oleh guru kita nanti, sehingga baiknya tetap fokus, kemudian juga mungkin diatur cara duduknya gitu ya. Mungkin kalau perlu agak berdandan sedikit, pakai baju yang baik sehingga mendukung suasana untuk bisa belajar pada malam hari ini. Kemudian yang berikutnya yang kami ingin ingatkan adalah selama kajian silahkan untuk bisa membuka video bagi ikhwan, bagi para laki-laki. Jadi kita bisa bertatap muka, jadi mudah-mudahan menambah hangat walaupun kita secara daring gitu ya ketemunya. Untuk audio mohon untuk bisa di-mute sampai dengan nanti sesi tanya jawab berlangsung, yang insya Allah kira-kira jam 8:30 lah, kita 8:30 lewat sedikit akan buka untuk tanya jawab. Sampai dengan tanya jawab kita fokus saja kepada suara guru kita Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala. Kemudian jangan lupa juga mungkin mencatat faidah-faidah yang kita bisa dengarkan nanti, yang kita bisa simak pada malam hari ini, karena mudah-mudahan dengan mencatat itu bisa menjadi sebab kita untuk bisa mengikat ilmu-ilmu yang kita simak pada malam hari ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi, mungkin Ana persilahkan kepada guru kita Ustadz Hamdi Hafizahullah Ta'ala untuk segera menyampaikan materinya pada malam hari ini. Kepada Ustadz, tafadhol masykur Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ya, pada kesempatan kali ini
kita akan mempelajari bersama sebuah hadis yang berisi tentang kisah yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Dan kisah itu salah satu metode yang sering digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan juga digunakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis-hadisnya dalam menyampaikan kebaikan. Sehingga tidak asing bagi kita ya, bahwa di dalam Al-Quran sebagian ulama menyebutkan bahwa sepertiga dari Al-Quran itu isinya adalah kisah-kisah. Ya. Dari mulai kisah para nabi, kisah para rasul, kemudian kisah penghuni surga, kisah penghuni neraka, kisah orang-orang soleh, orang-orang yang bermaksiat, yang kafir. Ya. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Dan begitu juga di dalam As-Sunnah, ya, betapa banyak dan betapa sering Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan sebuah nasihat kepada sahabat-sahabatnya melalui kisah. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran mengatakan, "Faqsusil qasasa la'allahum yatadakkarun." Wahai Muhammad, berikan kepada mereka kisah, semoga mereka bisa mengingat. Ya. Sehingga metode kisah adalah salah satu metode yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran dan disebutkan oleh Nabi SAW di dalam sunnahnya. Dan di antara kisah-kisah tersebut adalah kisah yang akan kita pelajari bersama pada kesempatan kali ini. Juraij, ikhwan, adalah seorang ahli ibadah yang hidup sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW. Sehingga beliau, ya, sebagian ulama menyebutkan bahwa beliau itu agamanya adalah agama Nasrani. Agamanya adalah agama Nasrani. Nabi SAW mengatakan, "Wa kana Juraij rajulan 'abidan." Sesungguhnya Juraij adalah seseorang yang ahli ibadah. Fattakhadha sawma'atan fakana fiha. Beliau membangun sebuah tempat ibadah yang Nabi SAW mengatakan sawma'ah. Ya, Juraij membuat sebuah sawma'ah untuk sebagai tempat agar dia beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Para ulama yang menjelaskan hadis ini, ya, mereka menyebutkan bahwa Juraij adalah tadinya beliau adalah seorang pedagang, ya, saudagar yang sangat kaya. Kemudian dia diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dia merasa bahwa kehidupannya selama ini itu terlalu terfokuskan kepada dunia. Dia merasa bahwa saat ini seharusnya dia sudah berumur, ya, dan dia seharusnya sudah meninggalkan dunia karena sudah terlalu lama dia bergelut dalam urusan-urusan dunia, dan dia pun bisa mendapatkan harta yang banyak ketika itu. Juraij adalah orang yang kaya, maka dia pun kemudian bersungguh-sungguh, ya, untuk merubah pola hidupnya. Akhirnya dia meninggalkan perhatian dia kepada dunia. Dia pun fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sosok seperti Juraij ini, alhamdulillah kita temukan pada zaman ini, ya, di masyarakat kita yang melakukan seperti apa yang dilakukan oleh Juraij. Jadi dia tadinya fokus dalam urusan dunia, kemudian dia ada hidayah yang mengetuk hatinya, kemudian diambil hidayah itu, maka dia menjadi orang yang soleh. Kita sering mendengar tentang kisah orang-orang seperti ini. Sehingga ini adalah sebuah momen, ya, ketika seseorang itu mendapatkan hidayah di dalam hatinya, maka yang wajib kita lakukan adalah kita ambil hidayah tersebut dan kita jalankan hidayah tadi. Jangan sampai disepelekan, gitu. Karena kita nggak tahu ketika kita itu mendapatkan hidayah, entah kita dari kajian, ya, terketuk hati kita untuk menjadi orang yang soleh, atau kita melihat sebuah fenomena, ya, musibah atau apapun itu yang kemudian terketuk hati kita agar kita berubah menjadi orang soleh. Nah, ketukan hidayah yang datang itu nggak boleh ditinggalkan. Jangan sampai ditinggalkan. Kenapa? Kita nggak tahu. Mungkin nggak ada lagi hidayah yang akan menyapa kita. Kita nggak tahu.
Mungkin itu hidayah terakhir yang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita seperti peringatan begitu. Maka jangan sampai kita meninggalkan ya hidayah yang sudah datang di hadapan mata kita. Dan ini yang dilakukan oleh Jurayj. Jurayj tadinya orang kaya, kemudian dia meninggalkan kekayaannya, dia membuat sauma'ah. Ya, kalau orang-orang Nasrani zaman dulu, ya tempat ibadah mereka disebut dengan sauma'ah. Jadi kalau kita orang Muslim itu tempat ibadah kita adalah masjid. Dan sauma'ah, para ulama menyebutkan itu dibangun ya di dibangun di atas gitu ya. Jadi seperti menara begitu, kemudian tempat ibadahnya itu ada di atas. Kalau kita melihat di masjid-masjid itu kan biasanya ada menara ya. Nah, lu bisa bayangkan di menara itu, kemudian di atasnya itu ada seperti ruangan, ya kemudian ruangan itu dipakai untuk beribadah. Itulah sauma'ah, ya, tempat ibadah yang dibuat oleh Jurayj itu seperti itu. Jadi kalau dia mau masuk ke sauma'ah, dia harus manjat dulu. Ya, kalau dia mau keluar dari sauma'ahnya, dia harus turun dulu, gitu, yang menggunakan tangga atau yang sebagainya. Kemudian Nabi SAW melanjutkan, fa'atathu ummuhu wa huwa yusalli. Jurayj adalah orang yang soleh, yang fokus untuk beribadah. Sehari-harinya dia berada di tempat ibadahnya. Maka suatu hari, kata Rasulullah SAW, datang ibunya ingin menemui Jurayj. Datang ibunya untuk menemui Jurayj. Akan tetapi Jurayj dalam keadaan sedang sholat. Ya, perhatikan, ibunya datang, Jurayj dalam keadaan sedang sholat. Maka dalam sebuah hadis, dalam riwayat lain disebutkan bahwa fawada'at yadaha ala hajibiha. Maka ibunya ya meletakkan tangannya di atas alisnya. Maksudnya karena sauma'ah itu ada di atas gitu ya. Dia mau melihat ke atas seperti itu, kemudian mengatakan, ya Jurayj, wahai Jurayj. Faqal, maka Jurayj yang sedang sholat, dia berkata di dalam hatinya, ya Rabbi, ummi wa sholati. Ya Tuhanku, mana yang harus aku mana yang harus aku jawab? Ibuku atau sholatku? Karena dia dalam keadaan sholat sekarang. Dia bimbang, apakah dia batalkan sholatnya, kemudian menemui ibunya, atau dia lanjutkan dulu sholatnya, baru nanti kemudian menemui ibunya. Fa'aqbala ala sholati. Akan tetapi hatinya kokoh gitu ya, hatinya yakin bahwa dia harus melanjutkan sholatnya. Sehingga Jurayj pun melanjutkan sholatnya dan tidak menghiraukan ibunya. Fonsorofat. Sampai akhirnya setelah si Jurayj ini selesai sholat, dia pun keluar dari sauma'ahnya untuk menemui ibunya. Akan tetapi ibunya sudah tidak ada. Ibunya sudah tidak ada. Ya. Dan Jurayj adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Ini satu hal yang perlu diperhatikan. Jurayj adalah seorang yang sangat berbakti kepada ibunya. Akan tetapi dia sekarang dalam keadaan sedang sholat, ibunya memanggil. Ini yang kemudian menjadikan Jurayj ini tidak memenuhi pemanggilan ibunya. Walaupun Jurayj kemudian setelah sholat, dia berusaha untuk keluar dari sauma'ah, dari tempat ibadahnya, kan, tapi ibunya sudah tidak ada. Kemudian kata Nabi SAW, falamma kana minal ghadi atathu wa huwa yusalli. Ya. Keesokan harinya, ibunya datang lagi. Ibunya datang lagi dan memanggil Jurayj untuk yang kedua kalinya. Ya Jurayj, wahai Jurayj. Dan dia pun dalam keadaan sholat untuk yang kedua kalinya. Jurayj pun mengatakan, ummi wa sholati. Ya Allah, mana yang harus aku kedepankan? Ibuku atau sholatku? Fa'aqbala ala sholati. Kata Nabi SAW, dia pun melanjutkan sholatnya. Hatta sorafat. Setelah Jurayj selesai sholat, dia keluar dari sauma'ahnya, ternyata ibunya sudah tidak ada. 2 kali, dia tidak memenuhi panggilan ibunya. Kemudian kata Nabi SAW, falamma kana minal ghadi. Kemudian di hari yang ketiga, atathu wa huwa yusalli faqalat ya Jurayj. Di hari yang ketiga, kejadiannya sama seperti hari yang pertama dan yang kedua. Ibunya datang, memanggil Jurayj, wahai Jurayj. Jurayj dalam keadaan sholat. Dan lagi-lagi, Jurayj berbisik di dalam hatinya, ummi wa sholati, ya Allah, mana yang harus aku kedepankan, ibuku atau sholatku? Fa'aqbala ala sholat. Untuk yang ketiga kalinya, Jurayj melanjutkan sholatnya dan tidak menghiraukan panggilan ibunya. Maka, apa kata ibunya? Ibunya berdoa kepada Allah dengan mengatakan,
Allahumma la tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Ya Allah, jangan engkau wafatkan anakku ini sampai dia melihat kepada wajah wanita-wanita jalang. Na'udzubillah min dzalik. Para ulama menyebutkan bahwa bertemu dan melihat wanita jalang atau pelacur di zaman itu merupakan sebuah aib. Aib besar ketika seseorang itu melihat wanita jalang. Oleh karena itu ini merupakan doa keburukan dari ibunya Jurayj untuk si Jurayj. Ya. Dan kita bisa bandingkan ya dengan orang-orang zaman sekarang. Orang-orang zaman dahulu itu di zaman Jurayj, mereka menganggap bahwa yang bertemu dengan pelacur atau melihat pelacur itu merupakan aib yang besar. Seseorang itu malu ketika dia melihat kepada wanita-wanita seperti itu. Tapi na'udzubillah min dzalik, zaman sekarang sebagian orang malah mencari-cari untuk melihat mereka. Sebagian orang malah mencari-cari untuk melihat mereka. Padahal sebagaimana Syekh Abdul Razak mengatakan, mereka adalah orang-orang yang kotor, perbuatannya kotor, orangnya kotor, ya, karena mereka adalah orang-orang yang fujar, orang-orang yang terbiasa untuk melakukan dosa-dosa besar, sehingga dikatakan dengan fujar, fasaqah, orang-orang fajir, orang-orang fasik. Ya, nggak pantas kita melihat mereka. Na'udzubillah min dzalik. Nah, kemudian fatadzakara banu Israil Jurayjan wa ibadatah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan kisahnya. Kata Nabi SAW, Jurayj ya, ketika dia itu sudah berubah, sekarang menjadi orang yang soleh, yang tadinya pedagang, sekarang fokus di masjid, di tempat ibadahnya, beribadah kepada Allah, dan perkara Jurayj ini menjadi viral di tengah-tengah masyarakat. Semua masyarakat tahu bahwa Jurayj sudah berubah. Semua masyarakat tahu bahwa Jurayj adalah orang baik, orang yang soleh, orang yang ibadahnya luar biasa. Ya, akhlaknya, budi pekertinya itu sangat luhur. Semua masyarakat tahu tentang perkara Jurayj ini. Sehingga kemudian kata Nabi SAW, wa kanat imra'atun baghiyun yutamatsalu bihusniha faqalat in syi'tum la aftinannahu lakum. Maka ketika masyarakat ini sedang membicarakan tentang Jurayj, ya, bahwa Jurayj ini orang baik, orang hebat, orang soleh, orang alim, semua masyarakat mengatakan demikian. Sampai akhirnya ada seorang pelacur yang mengatakan, kalau kalian mau tahu tentang hakikat dari Jurayj, aku akan mengujinya. Dan wanita ini adalah wanita yang terkenal dengan kecantikannya. Ya, maka si wanita ini pergi untuk mengganggu Jurayj. Ya, kata Nabi SAW, fata'arradat lahu falam yaltafit ilaiha. Maka si wanita ini pergi ke tempat ibadahnya Jurayj. Dia naik ke sauma'ahnya, ke tempat ibadahnya, kemudian menemui Jurayj di sana yang sedang beribadah. Maka kata Nabi SAW, falam yaltafit ilaiha. Akan tapi Jurayj tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Wanita ini berusaha untuk merayu, menggoda, dan menguji keimanan dan kesolehan Jurayj. Tapi Jurayj, Masya Allah, tabarakallah, dia diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga imannya itu tidak goyah dengan godaan seorang wanita yang cantik. Dia tetap fokus untuk beribadah. Kemudian kata Nabi SAW, fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sauma'atih. Sehingga akhirnya si wanita ini putus asa. Ya, karena sudah berusaha menggoda Jurayj, merayu Jurayj, tapi Jurayj tetap nggak bisa tergoda. Akhirnya perempuan ini merasa putus asa. Memang Jurayj ini orang yang luar biasa, ya. Dia orang soleh, orang yang dekat dengan Allah dan keimanannya kuat dan kokoh. Maka akhirnya wanita ini pun turun dari tempat ibadahnya Jurayj. Wanita ini turun, ternyata di bawah kata Nabi SAW, fa'atat ra'iyan kana ya'wi ila sauma'atih. Ternyata di bawah tempat beribadahnya Jurayj itu ada seorang lelaki penggembala kambing. Ada seorang lelaki penggembala kambing. Maka kata Nabi, fa'amkanathu min nafsiha fawaqa'a 'alaiha. Maka wanita ini merayu si pria penggembala kambing yang ada di sekitar tempat ibadahnya Jurayj ini, ya, fawaqa'a 'alaiha. Maka mereka melakukan zina.
Wanita ini berzina dengan siapa? Dengan pria penggembala kambing. Fahamalat. Kemudian kata Nabi SAW, maka wanita ini pun hamil. Ya, falamma waladat qalat huwa min Jurayj. Sampai akhirnya dia pun hamil dan anak tersebut lahir dari kandungan wanita ini. Ya, ketika anak ini lahir, apa kata perempuan ini? Perempuan ini mengatakan kepada masyarakat bahwa anak ini adalah anak hasil aku berzina dengan Jurayj. Anak ini adalah anak hasil aku berzina dengan Jurayj. Na'udzubillah min dzalik. Untuk bisa bayangkan seperti apa fitnah. Ya, tuduhan yang keji dari seorang wanita jalang ya, untuk seorang ahli ibadah itu Jurayj. Fa'atauhu fastanzaluh. Ketika wanita ini menyebarkan kabar tersebut, ya, dan wanita ini sebelumnya memang sudah ngomong ke masyarakat bahwa dia akan menggoda Jurayj, mengganggu Jurayj, merayu Jurayj. Dan sekarang, kata wanita ini, dia sudah melahirkan anaknya Jurayj. Maka masyarakat ya, yang tadinya memuji Jurayj, yang tadinya mengeluh-elukan Jurayj, menganggap bahwa Jurayj adalah orang soleh, orang yang baik, ya, tiba-tiba 180 derajat, pandangan mereka berubah. Ya, mereka sekarang mengatakan bahwa Jurayj ini ternyata dia orang yang pura-pura soleh. Dia di hadapan masyarakat saja soleh. Tapi sebenarnya dia tidak seperti itu. Buktinya sekarang dia berzina sama wanita dan lahir anaknya dari wanita tersebut. Ya, maka orang-orang Bani Israel ya, masyarakat yang tadinya memuji Jurayj, mereka mendatangi tempat ibadahnya Jurayj dan memerintahkan Jurayj untuk turun. Ya. Memanggil-manggil Jurayj untuk turun. Wahadamu sauma'atah, sampai akhirnya dihancurkan itu tempat ibadahnya Jurayj. Ya, karena saking mereka ini benci sama Jurayj. Waja'alu yadribunah, dan Jurayj dipukuli oleh masyarakat. Faqala ma sya'nukum, maka Jurayj pun bertanya kepada mereka, kenapa kalian memukuli aku, menghancurkan tempat ibadahku? Qalu zanaita bihadhil baghi fawaladat mink. Wahai Jurayj, sesungguhnya engkau telah berzina dengan wanita dan wanita tersebut telah melahirkan anakmu sekarang. Ya. Tentu bisa bayangkan ya, seperti apa keadaan Jurayj yang tadinya disanjung, sekarang malah dipukuli, bahkan dihancurkan tempat ibadahnya. Faqala aina sabi, maka Jurayj bertanya, mana anaknya? Faja'u bih, maka kemudian Jurayj ya, dibawa oleh masyarakatnya untuk mendatangi tempat persinggahan para wanita jalang. Maksudnya supaya Jurayj ini melihat anaknya yang dilahirkan oleh wanita tersebut. Kemudian ketika datang, ya, dalam sebuah riwayat disebutkan fatabas sama Jurayj. Ketika Jurayj melihat kepada wanita-wanita jalang ini, Jurayj pun tersenyum. Bagian ulama mengatakan Jurayj tersenyum, dia mengingat doa dari ibunya yang pernah mendoakan dia, ya, sebelum mati dia akan melihat wanita-wanita jalang. Kemudian diperlihatkan anaknya, kemudian diperlihatkan bertemu dia dengan wanita jalang yang dulu menggodanya. Ini di hadapan masyarakat yang banyak. Jadi Jurayj ini seperti diarak begitu ya, karena dia dibenci sekarang, dihina, dipukuli, maka dia diarak oleh masyarakat. Sampai kemudian di tempat di mana ada anak hasil perzinahan ya wanita tersebut dengan siapa? Dengan pria penggembala kambing. Dan dituduhkan kepada Jurayj. Maka ketika Jurayj ya dihadapkan dengan wanita itu, kemudian anak yang dituduhkan bahwa itu adalah anak hasil dia berzina, dan di hadapan masyarakat yang banyak, apa kata Jurayj? Kata Jurayj, da'uni usalli. Tolong, berikan aku waktu agar aku sholat 2 rakaat. Maka Jurayj ke pinggir, kemudian dia pun sholat. Setelah sholat, baru kemudian dia menghadapi wanita ini dengan anak tersebut. Dan di hadapan masyarakat yang banyak. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Falamman sarafa
atas sabiyya fata'ana fi batnih wa qala ya ghulam man abuk. Maka selesai sholat, Jurayj mendatangi anak yang dituduhkan bahwa itu adalah anak hasil perzinahan Jurayj dengan wanita tadi di hadapan masyarakat yang banyak. Jurayj meletakkan jarinya di perut anak tersebut, kemudian Jurayj mengatakan, "Man abuk, siapa ayahmu?" Anak ini baru saja lahir. Dan Jurayj meletakkan tangannya di perut anak tersebut dan bertanya, "Siapa ayahmu?" Maka anak tersebut berbicara dan mengatakan, "Ayahku adalah penggembala kambing." Ya ikhwan, semua masyarakat yang hadir di sana terkaget-kaget. Bahkan wanita jalang yang tadinya menuduh Jurayj, dia pun terkaget bagaimana bisa anak ini baru saja lahir. Baru saja lahir, dia berbicara. Berbicara untuk apa? Untuk menjelaskan bahwa Jurayj adalah orang yang soleh. Anak ini berbicara untuk menjelaskan bahwa Jurayj tidak berzina. Dia mengatakan kepada masyarakat, "Aku adalah anak penggembala kambing." Qala fa'aqbalu 'ala Jurayj yuqabbilunahu wa yatamassahuna bihi. Maka masyarakat seketika itu meminta maaf kepada Jurayj. Mereka menciumi Jurayj. Ya, memeluk Jurayj. Mereka sangat menyesal dengan apa yang mereka perbuat. Ternyata yang selama ini mereka yakini bahwa Jurayj adalah orang yang soleh, ternyata benar bahwa Jurayj adalah orang yang soleh. Dan ini merupakan sebuah karamat atau karamah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hamba-hambanya yang soleh. Ya. Maka kemudian waqalu nabni laka sawma'ataka min dhahab. Kata Rasulullah SAW, masyarakat itu mengatakan kepada Jurayj, "Wahai Jurayj, kami akan membangunkan untukmu tempat ibadah dari emas." Kami akan membangunkan untukmu tempat ibadah dari emas. Maka Jurayj mengatakan, "La a'iduha min tin kama kanat." Fafa'alu. Maka Jurayj mengatakan, jangan kalian buat dari emas. Akan tapi bangunkan lagi, buatkan untukku tempat ibadah sebagaimana aku membuatnya dari tanah. Maka mereka pun membuatkan untuk Jurayj tempat ibadah yang baru yang sudah mereka hancurkan. Ini adalah kisah yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Dan anak ini merupakan satu dari 3 anak yang bisa berbicara ketika dia baru saja lahir. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "La yatakallamu fil mahdi illa salat." Tidak ada bayi yang masih dalam timangan yang bisa berbicara kecuali 3. Yang pertama adalah Nabi Isa, yang kedua sahibu Jurayj, maksudnya anak yang tadi, dan yang ketiga ada kisah yang lain yang juga terjadi pada zaman Bani Israel. Sehingga ini adalah hadis yang berisi kisah tentang Jurayj, seorang ahli ibadah. Banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, durhaka kepada orang tua adalah sebab murkanya Allah kepada kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Mal'unun man 'aqqa walidayhi." Sungguh terlaknat orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Apa maksud durhaka? Maksud durhaka adalah dia tidak membuat orang tuanya ridho. Dia membuat marah orang tuanya. Dia membuat kesal orang tuanya. Dia menjadikan orang tuanya itu kesulitan atau sedih atau marah. Ya, apapun itu, pokoknya dia nggak membuat ridho orang tuanya. Yang seperti ini disebut dengan durhaka kepada orang tuanya. Maka ini pelajaran bagi kita semua ya ikhwan. Ya. Tiap dari kita punya orang tua dan jangan jadi anak yang durhaka. Dan nasihat agar menjadi anak yang berbakti kepada kedua orang tua, ini lebih dibutuhkan oleh orang dewasa daripada anak-anak kecil. Antum sadar nggak sih bahwa nasihat supaya berbakti kepada orang tua itu seringnya disampaikan kepada anak-anak yang masih kecil? Betul nggak? Anak-anak yang masih SD, masih SMP, masih SMA, itu yang biasanya dinasehati, kamu jangan durhaka sama orang tua, harus nurut sama orang tua. Ya. Sering kali Anda berpikir bahwa sebetulnya mereka yang masih kecil-kecil ini, ya,
tidak lebih membutuhkan daripada orang-orang yang sudah dewasa. Khususnya untuk yang sudah berkeluarga. Dia udah punya pendapatan sendiri, dia udah punya istri, dia udah punya anak. Orang-orang yang seperti ini, mereka lebih membutuhkan untuk dinasehati agar tidak durhaka kepada orang tuanya. Ya akhi, kalau anak ini masih umur berapa, 7 tahun, 8 tahun, masih belasan tahun, sedurhaka-durhakanya anak ini, dia masih membutuhkan ayahnya, masih membutuhkan ibunya. Setiap hari dia nggak mungkin nggak ngelihat ayah dan ibunya. Jadi dia dapat uangnya dari ayah dan ibunya. Dia tempat tinggalnya ya di rumah ayah dan ibunya. Tapi bagaimana dengan orang yang sudah punya pendapatan? Masya Allah gajinya bagus. Sudah punya istri, sudah punya anak, rumahnya sudah sendiri. Di sini dilihat. Di sini akan terlihat apakah dia anak yang berbakti atau anak yang durhaka kepada orang tua. Yang durhaka biasanya acuh tak acuh. Dia nggak pernah datang ke rumah orang tuanya. Dia nggak pernah datang kepada orang tuanya, kemudian menghormati orang tuanya. Itu semua hilang dari dirinya. Kenapa? Karena dia sudah punya segalanya sekarang. Di situ terlihat apakah seseorang itu berbakti atau durhaka. Maka ingat-ingat hadis Nabi SAW, mal'unun man aqqa walidayh. Terlaknat orang yang berdurhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, maksud terlaknat adalah jauh dari rahmat Allah. Dan rahmat Allah yang terbesar adalah surga. Berarti dia nggak akan masuk surga. Baik. Kemudian, ya maksudnya nggak akan masuk surga adalah dia tidak masuk surga secara langsung. Ya. Karena memang setiap orang yang bertauhid itu pasti masuk surga. Tapi sekarang permasalahannya adalah dia telah terjatuh pada dosa yang merupakan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini merupakan dosa besar. Ya. Jauh dari rahmat berarti jauh dari surga. Jauh dari rahmat berarti jauh dari kebaikan-kebaikan. Jauh dari rahmat berarti jauh dari barakah. Jauh dari rahmat berarti jauh dari banyak kebaikan. Dan antum bisa lihat ya, antum bisa lihat di lapangan seperti apa nasib orang-orang yang durhaka dan seperti apa nasib orang-orang yang berbakti kepada orang tuanya. Yang durhaka pasti sengsara. Pasti. Pekerjaannya berantakan, hubungan keluarganya berantakan, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan orang yang berbakti sama orang tuanya, ya ikhwan, padahal kerjaannya biasa-biasa aja, tapi hidupnya bahagia. Ya, gajinya nggak banyak-banyak amat, tapi berkah. Keluarganya sehat, bahagia, nggak ada masalah keluarganya. Oleh karena itu, sebagian ulama mengatakan, kalau kita punya masalah, coba lihat hubungan kita sama orang tua seperti apa. Lihat. Mungkin ada hak-hak yang kita tidak penuhi. Dan karena sebab itulah, kita punya banyak masalah dalam kehidupan kita. Sehingga, ini adalah pelajaran yang pertama. Jangan durhaka kepada orang tua. Dalam hadis lain, yang sahih juga, diriwayatkan oleh Imam Nasai, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani, Nabi SAW bersabda, Salasatun, la yanzurullahu azza wa jalla ilaihim yawmal qiyamah. Ada 3 golongan, 3 orang yang Allah tidak akan melihat mereka di hari kiamat nanti. Para ulama mengatakan bahwa maksud Allah tidak melihat mereka, maksudnya melihat dengan penglihatan rahmat. Ya, karena Allah itu maha melihat. Tapi ketika di sini dikatakan Allah tidak melihat mereka, maksudnya Allah tidak mau melihat mereka dengan pandangan rahmat. Tidak. Allah murka kepada mereka. Al-aquli walidayh. Yang pertama adalah anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Lihat, tidak dilihat oleh Allah hari kiamat. Siapa yang durhaka kepada orang tuanya? Itu yang pertama. Ya, wal mar'atul mutarajjilah, kemudian yang kedua wanita yang menyerupai laki-laki, wad dayuth, dan juga laki-laki yang dayuth, yaitu yang membiarkan kemungkaran di keluarganya. Bahkan dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan salah satu la yadkhulunal jannah, ada 3 orang yang tidak masuk surga. Siapa yang pertama? Al-aquli walidayh. Yang pertama adalah yang durhaka kepada orang tuanya. Pertama adalah orang yang durhaka kepada orang tuanya. Jadi ya, dan hadis-hadis yang berkaitan tentang hal ini sangat banyak ya ikhwan. Kemudian akan sebutkan hadis yang lain. Nabi SAW pernah didatangi oleh seseorang, orang lelaki. Kemudian lelaki ini mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, syahidtu an la ilaha illallah wa annaka Rasulullah
wa shallaitul khamsa wa addaitu zakata mali wa sumtu syahra Ramadan. Wahai Rasulullah, aku ya bersyahadat bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, ya, bahwa aku bersaksi juga bahwa engkau adalah utusan Allah. Aku melakukan sholat 5 waktu, aku membayar zakat, puasa Ramadan. Maka Nabi SAW mengatakan, man mata ala hadha kana ma'an nabiyyin wa siddiqin wa syuhada yawmal qiyamah. Ya. Kata Nabi SAW, malam ya'uqqa walidayh. Orang yang mati dalam keadaan seperti ini, dia sesungguhnya nanti di hari kiamat akan bersama para nabi, akan bersama para siddiqin, akan bersama para syuhada, orang-orang yang syahid, selagi dia tidak durhaka kepada orang tuanya. Antum bayangkan. Sholat 5 waktu, bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, bahwa Nabi SAW adalah utusan Allah, bayar zakat, puasa Ramadan, Masya Allah, rukun Islamnya sempurna. Ya. Kata Nabi, orang yang seperti ini dia akan bersama para nabi, bersama para syahid di hari kiamat nanti, kecuali kalau dia durhaka. Allahu Akbar. Lihat pengecualiannya siapa? Orang yang durhaka. Walaupun dia puasa, walaupun dia sholat, walaupun ikut kajian, walaupun udah hijrah, walaupun soleh, walaupun soleha. Kalau durhaka, nggak bisa dapat. Sebagaimana di hadis-hadis sebelumnya. Tidak masuk surga. Dan mereka terlaknat. Kata Nabi SAW. Ya. Sehingga, ini merupakan pelajaran penting. Dari mana kita ambil pelajaran ini? Kita ambil pelajaran ini dari ketika Jurayj tidak memenuhi panggilan ibunya. Jurayj dipanggil oleh ibunya, ya Jurayj, tapi dia nggak mau memenuhi panggilan ibunya. Sehingga di sini kemudian menarik kita untuk bicara dalam permasalahan apa yang harus kita lakukan ketika kita sholat. Jika kita sedang sholat, kemudian orang tua kita memanggil kita. Apakah kita melanjutkan sholat kita, atau kita memenuhi panggilan orang tua kita? Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala ketika menjelaskan hadis ini, beliau mengatakan bahwa beliau mengatakan bahwa jika sholatnya adalah sholat wajib, maka kita melanjutkan sholat kita. Tapi kalau sholatnya adalah sholat sunnah, ya, dan ditakutkan kalau kita nggak memenuhi panggilan orang tua kita, kemudian orang tua kita marah, ya, orang tua kita akhirnya benci sama kita, ada mudarat di sana, maka sunnahnya adalah kita meninggalkan sholat sunnah kita dan kita memenuhi panggilan orang tua kita. Ya, beda halnya kalau kemudian orang tua kita bisa memahami, ya, dan kita tahu, maksudnya kalau misalnya kita sholat sunnah ini kita lanjutkan, insya Allah ibu kita nggak masalah, bapak kita nggak masalah yang manggil, kita selesaikan dulu, selesai sholat kita datang, ya, kalau nggak ada masalah, maka nggak masalah. Ya, lanjutkan sholat. Tapi kalau ditakutkan kemudian orang tuanya bakal marah, maka dia disunnahkan untuk apa? Membatalkan sholatnya. Jika itu adalah sholat sunnah. Imam Nawawi menjelaskan bahwa Jurayj ketika itu sedang sholat sunnah. Sehingga seharusnya dia memenuhi panggilan ibunya. Bukan malah dia melanjutkan sholatnya. Ya, maka kesalahan Jurayj ada di sini. Dan antum bisa bayangkan ya, kesalahannya, Masya Allah, kesalahannya tentang urusan sholat. Dan ini pelajaran besar bagi kita. Bagaimana kemudian kalau kita urusannya urusan pekerjaan, urusan sibuk ini, sibuk itu. Ya, urusannya bukan urusan agama. Ya, tapi merasa sibuk kemudian tidak mau memenuhi panggilan orang tua. Ya, maka kalau Jurayj saja yang seperti itu kemudian tertimpa sebuah ujian yang besar, karena dia lebih mengedepankan sholat daripada orang tuanya, maka bagaimana dengan kita yang lebih mengedepankan dunia daripada orang tua? Jadi ini pelajaran besar, ya kawan. Mudah-mudahan jadi pencerahan bagi kita. Mudah-mudahan yang di sini semua, kalau kita ada kurang-kurang sama orang tua kita, mudah-mudahan semakin baik kita hubungan kita sama orang tua kita. Baik. Itu pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua. Kewajiban bagi orang tua adalah mendoakan kebaikan kepada anaknya. Kewajiban orang tua adalah mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ibunya Jurayj, ketika anaknya itu anaknya itu nggak mau menghampiri ibunya malah mendoakan kejelekan untuk anaknya. Dan ini sebuah perkara yang salah. Seharusnya seorang tua
itu bersemangat untuk mendoakan kebaikan bagi anaknya. Kalau anaknya nakal, jangan malah didoakan keburukan, tapi doakanlah kebaikan supaya dia berubah menjadi anak yang soleh. Kalau anaknya misalnya tidak nurut sama orang tuanya, tidak berbakti kepada orang tuanya, durhaka kepada orang tuanya, maka jangan doakan keburukan. Tapi doakan kebaikan supaya dia menjadi anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk difahami untuk para orang tua. Jadi kalau antum punya anak, doakan kebaikan untuk anak antum. Jangan doakan keburukan sama sekali. Sama sekali. Karena Nabi SAW mengatakan, salatu da'awatin yustajabu lahunna la syakka fihinna. Ada 3 doa yang pasti dijawab oleh Allah dan tidak mungkin tidak dijawab. Nggak mungkin. Tidak ada keraguan bahwa Allah pasti menjawabnya. Da'watul mazlum. Pertama, doa orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi ini akan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala langsung. Wa da'watul musafir. Kemudian yang kedua, doa orang yang sedang bersafar. Dia lagi safar, perjalanan jauh, kemudian dia mengangkat tangannya, dia berdoa. Itu pasti dijawab oleh Allah. Wa da'watul walid liwaladih. Dan doa orang tua untuk anaknya. Itu pasti dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, kita yang sudah punya anak, itu jangan ragu-ragu untuk minta kebaikan untuk anak kita. Ya, akhi, pasti dijawab oleh Allah. Dan ini Nabi SAW yang menyatakan pasti dijawab. Antum mau anak antum jadi soleh, doakan agar anak antum soleh. Setiap sholat, setiap berdoa. Antum mau anak antum jadi sukses, doakan. Ya Allah, berikan kesuksesan di dunia dan di akhirat. Berikan keluasan rezeki, berikan keberkahan, berikan kebaikan, berikan. Doakan sebanyak-banyaknya. Sehingga ini adalah satu hal yang penting untuk dipahami untuk para orang tua. Bahwa orang tua wajib mendoakan kebaikan untuk anaknya. Bukan mendoakan keburukan. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan dalam hadis yang sahih, la tad'u ala anfusikum, wa la tad'u ala auladikum, wa la tad'u ala amwalikum. Jangan kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian. Jangan kalian mendoakan keburukan bagi anak-anak kalian. Dan jangan kalian mendoakan keburukan bagi harta-harta kalian. Nabi melarang kita untuk mendoakan keburukan bagi anak-anak kita. Sehingga ini adalah pelajaran yang kedua. Wajib. Kemudian pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah bahwa setiap orang itu pasti punya masalah. Antum bayangkan, orang sekelas Jurayj yang soleh, yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dia punya masalah dalam hidupnya. Dan masalahnya nggak ringan. Didatangi sama masyarakat, antum bayangkan. Dihancurkan tempat ibadahnya, kemudian dipukuli, diarak di masyarakat. Semua masyarakat membencinya. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kita, seorang muslim, itu dia hidup selalu berada di atas 2 ibadah. Dan gak mungkin dia hidup kosong dari salah satu dari 2 ibadah ini. Ibadah yang pertama adalah bersyukur, dan ibadah yang kedua adalah bersabar. Dalam kehidupan kita, seluruhnya. Nabi SAW mengatakan, ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair. Betapa terkejut aku dengan keadaan orang yang beriman. Sesungguhnya orang yang beriman, seluruh keadaannya dia dalam keadaan baik. In asabathu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabathu dharra sabar fakana khairan lah. Kalau dia mendapatkan kebaikan, dia bersyukur kepada Allah dan itu adalah kebaikan baginya. Kebaikan ya, kita dapat nikmat, bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Kita sholatnya semakin rajin, kita ibadahnya semakin rajin, mendapatkan harta, mendapatkan kenikmatan, apapun itu, kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita mendapatkan kesulitan, mendapatkan musibah, mendapatkan masalah, maka bersabar. Dan itu yang terbaik bagi kita. Ya. Karena sebagian orang mengeluh tentang masalah yang dia hadapi dalam hidupnya. Sebagian orang bilang, Ustadz, ini saya sekarang dapat masalah dan sudah mencari cara untuk keluar dari masalah ini, masih nggak bisa juga. Apa solusinya? Sabar.
Dan kalau dibilang sabar, dia nggak ridho. Dia pengen ada solusi yang mengeluarkan dia dari masalah itu. Ya, nggak mungkin. Ya namanya masalah, kita berusaha untuk keluar dari masalah itu. Nggak ada orang yang nyaman di dalam masalah. Nggak ada orang yang nyaman dalam musibah. Nggak ada. Akan tapi yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana hati kita ketika kita mendapatkan masalah? Bersabar. Dan ini memang sulit. Ya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar, kata Allah, akan diberikan pahala tanpa batas. Pahalanya tanpa batas. Kenapa? Karena memang sulit. Memang sulit. Dia dapat musibah, dapat masalah. Ya, sudah cari jalan keluar, masih belum keluar juga dari masalah tersebut. Maka bersabar. Dan kata para ulama, intidharul faraj ibadah. Ketika seorang itu menunggu pertolongan dari Allah, itu adalah sebuah ibadah. Jadi dia menunggu pertolongan Allah, dia sabar, berdoa, itu sebuah ibadah yang besar. Jadi, kalau orang punya masalah, setiap orang itu pasti punya masalah. Dan orang yang punya masalah, maka jalan keluarnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada Allah. Untuk melihat Nabi Yunus alaihi salam, beliau diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dimakan ikan paus. Ya, dimakan ikan paus. Untuk membayangkan, bagian riwayat Israiliyat menyebutkan bahwa Nabi Yunus mengatakan, ya Allah, sesungguhnya aku sekarang sujud kepadamu, berzikir kepadamu di tempat yang tidak pernah ada orang yang berzikir dan sujud kepadamu. Tidak ada. Kecuali Nabi Yunus. Yang beliau lakukan adalah apa? Kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya akhi, seringkali ada masalah-masalah yang kita itu mentok. Gak mungkin kecuali kembali kepada Allah. Dan memang dalam keadaan seperti itu, Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk kembali kepada Allah. Ya. Seperti Nabi Yunus alaihissalam. Ya. Beliau dalam perut ikan paus mengatakan, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Terus membaca zikir tersebut sampai akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepadanya jalan keluar. Ya. Dan pelajaran ini kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Jurayj. Kita ambil dari apa yang dilakukan oleh Jurayj. Jurayj, ya, lu perhatikan tadi di kisahnya, ketika dia dihadapkan kepada anak yang dituduhkan bahwa itu adalah anaknya, hasil perzinahan, ya. Apa yang dilakukan oleh Jurayj? Jurayj mengatakan kepada orang-orang, biarkan aku sholat dulu. Biarkan aku sholat dulu. Kemudian sholat dia 2 rakaat, baru kemudian meletakkan jarinya di perut anak tersebut, dan akhirnya anak tersebut bisa berbicara. Ya, Anda melihat bagaimana Jurayj melakukan sholat 2 rakaat sebelum dia mau melakukan satu hal dalam permasalahannya itu. Paham ya? Jadi maksudnya adalah bahwa ini yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Ketika dia punya masalah, ya, coba kembali dulu kepada Allah. Berdoa sama Allah, sholat 2 rakaat. Nabi SAW mengatakan, seorang sahabat, ya, Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, karena Nabi SAW, idza hazabahu amrun fazi'a ila shalah. Sesungguhnya Nabi SAW jika punya perkara yang sulit, mendapatkan perkara yang rumit, apa yang dilakukan oleh Nabi? Beliau sholat 2 rakaat. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW dan dilakukan oleh Jurayj. Ya, jadi sekarang ada masalah besar, apa yang dilakukan? Sholat 2 rakaat. Dan ini satu sunnah yang banyak ditinggalkan oleh orang. Dia punya masalah, dia berdoa, bagus. Tapi jangan lupa sholat. Sholat 2 rakaat. Sholat apa? Sholat sunnah. Ya. Bukan sholat malam, bukan sholat duha, bukan sholat apa. Ya. Ini namanya sholat ketika seseorang itu dapat masalah. Ya. Karena hadis yang tadi saya sebutkan. Baik. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam ayat 45 dalam surat Al-Baqarah, kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Minta tolonglah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya itu sulit kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang tunduk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhu arda, pernah beliau sedang bersafar dengan teman-temannya gitu ya, dengan sahabat-sahabatnya.
Kemudian di jalan beliau mendapatkan kabar, jadi ada orang yang papasan sama Ibnu Abbas kemudian mengatakan bahwa sesungguhnya saudaramu telah wafat. Jadi Ibnu Abbas mendapatkan kabar wafat saudaranya dalam keadaan bersafar. Maka fa'ana khafa shalla rak'atain atala fihi majlus thumma qama yamshi ila rahilatihi. Kemudian ketika dia mendapatkan kabar itu, maka Ibnu Abbas ke pinggir jalan, kemudian dia sholat 2 rakaat. Setelah sholat 2 rakaat, dia mengatakan kepada murid-muridnya, kepada sahabat-sahabatnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wasta'inu bis-sabri was-shalah." Ya, minta tolonglah kepada Allah dengan sabar dan sholat. Maka Ibnu Abbas mengajarkan kepada kita bahwa dia sekarang dalam keadaan mendapatkan musibah, yaitu wafat saudaranya. Dia bersedih. Dalam keadaan ini dia sholat 2 rakaat. Ini praktek seorang sahabat bagaimana menjelaskan kepada kita tentang sunnah ini. Jadi ketika mendapat musibah kita sholat 2 rakaat. Ya. Dan ini yang dilakukan oleh Jurayj. Dan kemudian tibalah pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala, dan betapa hebatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada Jurayj. Dibayangkan seorang anak yang nggak mungkin bicara dijadikan oleh Allah mungkin untuk berbicara. Ya. Bagian orang ikhwan dia terjatuh bangkrut atau dia punya masalah yang besar, ketika dia kembali kepada Allah maka dia akan melihat keajaiban. Dia akan melihat keajaiban. Ya, semakin seorang itu percaya, semakin dia itu bersandar kepada Allah, tawakal kepada Allah, semuanya diserahkan kepada Allah. Dia cuma berharap hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallah, dia cuma tinggal menunggu keajaiban yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Akan diselesaikan oleh Allah, akan dimudahkan oleh Allah, dan itu pasti. Dan itu pasti. Amma yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifas su' wa yaj'alakum khulafa'al ardh. Kata Allah Subhanahu wa taala, siapa lagi yang bisa mengeluarkan kalian ketika kalian dalam keadaan sempit? Siapa? Kata Allah. Enggak ada kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga makna ini harus besar di dalam hati kita. Ketika seseorang itu hatinya besar, percaya kepada Allah, dia tawakal kepada Allah, dia takut kepada Allah, dia berharapnya kepada Allah, maka akan semakin mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan keluar kepadanya. Ya. Baik, sehingga mungkin hanya ini yang bisa disampaikan, ya, pelajaran-pelajaran dari kisah Jurayj, seorang ahli ibadah. Semoga apa yang disampaikan bisa mencerahkan, membawa kebaikan dan pembelajaran bagi kita semua, dan tentunya bisa diamalkan dalam keseharian kita. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Jazakallahu khairan Ustaz atas materi yang diberikan. Alhamdulillah, kisah padat dengan hikmah ya. Mudah-mudahan kita semua bisa memetik manfaat dan hikmah dari dalamnya dan mengamalkannya dalam kehidupan keseharian kita. Toyib. Sekarang kita masuk ke sesi tanya jawab. Ini Ana minta izin Ustadz dan rekan-rekan semuanya. Ini ada banyak yang masuk ke kolom chat, jadi mungkin Ana ambil 2 pertanyaan dulu dari kolom chat. Mungkin karena sifatnya juga beberapa pertanyaan ini private gitu ya. Jadi kita coba ambil dulu. Pertanyaan pertama. Ini ada 2 pertanyaan sebenarnya Ustadz, tapi lumayan terkait, jadi mungkin bisa dijawab sekaligus. Apakah termasuk durhaka kepada orang tua dengan mengingatkan untuk sholat tapi dengan cara sedikit marah? Pertanyaan yang kedua, yang agak mirip juga dengan pertanyaan ini adalah, bagaimana cara terbaik untuk memberitahu kepada orang tua apabila mereka melakukan suatu kekeliruan dalam amalan ibadah? Jazakallahu khairan. Baik. Begini, ikhwan. Bukan berarti, ya, ini pertanyaan yang sangat bagus. Ya. Pertanyaan yang sangat bagus dari 2 penanya tersebut. Dan satu hal yang penting untuk kita pahami adalah, bukan berarti kalau orang tua kita melakukan kesalahan, maka kita legal untuk durhaka. Tidak. Kalau orang tua kita nggak sholat, bukan berarti kemudian kita marah-marah sama orang tua kita.
Kalau orang tua kita berbuat kesalahan, bukan berarti kita boleh untuk meninggikan suara kita. Bukan berarti kita boleh untuk kurang ajar sama orang tua kita, jangan. Dan ini penyakit yang berbahaya untuk orang-orang yang sudah ngaji, sudah soleh, sudah Masya Allah. Itu biasanya mereka terkadang gitu ya, terkadang sebagian dari mereka merasa misalnya orang tua di atas kesalahan dan seterusnya. Ya akhi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa shahibhuma fid dunya ma'rufa." Kata Allah Subhanahu wa taala, jika mereka berdua, kedua orang tuamu, kata Allah, memaksamu untuk berbuat syirik kepadaku, antum bayangkan, ini orang tuanya bukan cuma sekedar nggak sholat, akan tapi orang tuanya memerintahkan anaknya untuk berbuat syirik. Apa kata Allah? Fala tuti'huma. Jangan engkau taat kepada mereka. Oke, itu kata Allah, jangan taat. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, dan berbuat baiklah kepada mereka di dunia. Tentu bayangkan. Ini levelnya udah kesyirikan ya. Dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Orang tuanya memaksa anaknya untuk berbuat syirik, tapi tetap Allah mengatakan berbuat baik kepadanya. Tetap. Ya. Walaupun perintah orang tua, ya kalau itu adalah kemaksiatan atau itu adalah apalagi kesyirikan, kita nggak boleh untuk taat. Karena la ta'ata fi makhluk, la ta'ata li makhluk fi maksiatil khaliq. Ya, tidak boleh seseorang itu taat kepada makhluk dalam rangka bermaksiat kepada al-khaliq, yaitu kepada Allah. Nggak boleh. Ya. Jadi kita nggak boleh juga kemudian karena mau berbakti sama orang tua, akhirnya apa yang dikatakan oleh orang tua dituruti walaupun maksiat, ya ini salah juga. Akan tapi inti dari jawaban yang ingin Anda sampaikan adalah bahwa tetap berbuat baik. Baik dia memerintahkan kebaikan atau keburukan sekalipun, tetap berbuat baik. Jadi kalau kemudian ada orang tua yang melakukan kesalahan, ya kita sampaikan kesalahan tersebut. Dan itu salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Bahwa kita menjelaskan kesalahan orang tua kita. Apalagi kalau orang tua kita terjatuh dalam kesyirikan, dalam dosa besar, dalam maksiat, maka di antara bentuk bakti kita kepada orang tua kita adalah kita menyelamatkan orang tua kita. Jangan sampai terjerumus ke dalam dosa-dosa tersebut. Tapi catatannya adalah dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan, tidak marah-marah kepada orang tuanya. Wallahu a'lam. Semoga mencerahkan. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini pertanyaan kedua, Afwan Ana masih izin dari kolom chat. Ini lagi-lagi masih pertanyaan tentang orang tua, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, mohon maaf, mohon izin bertanya. Selain anak yang durhaka, apakah ada orang tua yang durhaka kepada anak-anaknya? Karena kadang ada orang tua yang zalim dan semena-mena terhadap anak-anaknya. Orang tua dominan, egois, mengatur kehidupan anaknya walaupun anaknya sudah berkeluarga. Dan orang tua kerap mudah berkata bahwa si anak durhaka dan orang tua sering mendoakan kejelekan bagi anaknya. Ini bagaimana Ustaz? Baik. Ya, pertanyaan yang sangat bagus ya. Jadi apakah mungkin kemudian terbalik gitu ya? Bukan anak yang durhaka, akan tapi orang tua yang durhaka? Maka mungkin ini bisa terjadi. Ini bisa terjadi bahwa orang tuanya yang jauh dari Allah, orang tuanya yang berbuat zalim, orang tuanya yang tidak mengetahui keadaan anaknya, ini bisa terjadi. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan inni haramtu dzulma 'ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum fala tadzalamu. Sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas diriku dan aku jadikan kezaliman itu haram di antara kalian, maka jangan kalian saling berbuat zalim. Ya. Sehingga kezaliman itu tidak dibenarkan dari siapapun kepada siapapun. Ya, apalagi seorang orang tua. Dia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya. Dia memiliki kewajiban untuk menjaga keluarganya dari api neraka. Dia punya kewajiban untuk mendidik anak-anaknya dengan baik. Dia punya kewajiban untuk memberikan contoh yang baik kepada anak-anaknya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Sehingga Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu warḍah
mengatakan tentang ayat ini, maksud menjaga dari api neraka, keluarga dari api neraka adalah alimuhum wa adibuhum, ajarkan mereka ilmu, ajarkan mereka adab. Ini kewajiban orang tua. Dia akan ditanya nanti di hari kiamat oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia mendidik anaknya dengan baik atau tidak? Apakah dia memenuhi haknya, memenuhi hak-hak anaknya atau tidak? Ya. Ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Ya, dan setiap orang, ya ikhwan, punya musibah dan punya ujian yang bermacam-macam. Ada seseorang yang ujiannya adalah anaknya durhaka kepadanya. Ada sebagian orang ujiannya adalah istrinya durhaka kepadanya. Ada sebagian orang yang suaminya yang menjadi ujian baginya. Ya, suaminya berbuat buruk kepadanya, ya, kadang suka mukul, misalnya na'udzubillah, suka zalim sama dia, sama si istri ini. Terkadang ada seseorang yang diuji oleh Allah dari orang tuanya. Orang tuanya jauh dari Allah, dia zalim misalnya, dia nggak mau mengerti keadaan anaknya. Baik. Maka yang seperti ini, ya, seseorang itu harus bersabar dan menyelesaikan ujian-ujian ini dengan baik. Ya. Jangan sampai kemudian kezaliman dibalas dengan kezaliman, tidak. Jadi kalau kemudian orang tua kita zalim kepada kita, jangan dibalas zalim, jangan. Doakan dia supaya dia berubah. Ya, berbuat baik. Ya, tarik ulur sama orang tua. Jangan kemudian kita malah kurang ajar, kita malah nggak mau datang ke orang tua kita nggak mau berhubungan lagi sama orang tua kita, enggak. Tetap kita jaga. Ya, semoga dengan kita berbuat baik kepada orang tua kita yang zalim, itu menjadi sebab agar kita menjadi orang yang berbakti kepada orang tua. Bisa jadi itu adalah pintu surga bagi kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan dalam sebuah hadis, "Raghima anfu rajulin ya adraka walidayhi 'inda al-kibar ahaduhuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah." Celaka seseorang yang dia mendapatkan orang tuanya dalam keadaan sudah tua, satu atau dua-duanya, baik ibu atau ayahnya, kemudian dia tidak masuk surga. Kata Nabi, celaka orang ini. Kenapa celaka? Karena di hadapan dia ada pintu surga. Ya. Baik orang tuanya adalah orang yang soleh atau yang tidak soleh. Kemudian tergantung bagaimana kita menyikapi kezaliman dari orang tua yang kita miliki. Ya, jadi tetap sabar. Ya, tadi dalam soalnya tadi, ya, suka ikut campur sama urusan keluarga dan sebagainya. Antum sabar. Ya, usahakan antum coba menempuh jalan-jalan yang menempuh cara-cara yang baik, cara-cara yang benar, ya, cara-cara yang kira-kira bisa meminimalisir kemungkinan kezaliman tadi. Ya, contohnya antum tinggalnya misalnya tidak serumah sama orang tua antum, kemudian jaga jarak dengan tetap memperhatikannya, ya, tetap datang ke rumahnya tapi hati-hati dan seterusnya, sambil menasehatinya, sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, agar merubah keadaan orang tua antum supaya menjadi lebih baik lagi. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini alhamdulillah pertanyaan sangat banyak di kolom chat. Jadi kita akan buka pertanyaan langsung setelah ini. Satu dulu, mungkin nanti setelah itu Ana akan kembali ke kolom chat karena mungkin banyak pertanyaan yang privat ini Ustaz. Jadi banyak yang menyampaikannya lewat kolom chat. Tapi Ana ingin mengingatkan kepada para ikhwah, kita sebenarnya secara formal ngajinya insya Allah sampai dengan jam 9 malam. Jadi kalau bagi terutama mungkin yang akhwat ada keperluan dan sebagainya, tafadhol untuk bisa meninggalkan grup chat, grup Zoom ini, tidak ada masalah gitu ya. Jangan sampai waktu Q&A ini membebani antum semua gitu. Barakallahu fikum. Baik, bagi ada penanya langsung silahkan, mungkin satu penanya dulu. Kita buka. Baik, nggak ada ya. Berarti, Aldo, silakan. Aldo, silakan. Masih mute antum. Jazakallah khair.
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz. Jazakallahu khairan atas materinya Ustaz. Ana bertanya mungkin singkat aja Ustaz. Tadi yang tentang ketika kita sholat sunnah itu kalau misalnya orang tua memanggil itu kita dianjurkan untuk menghentikan sholat ya Ustaz, membatalkan sholat gitu Ustaz ya. Dan memenuhi panggilan orang tua. Pertanyaan Ana, bagaimana kalau yang yang memanggil atau yang itu bukan orang tua gitu, selain orang tua gitu, mungkin ada tamu gitu saat ketika kita sedang sholat. Nah, itu apakah sama atau kita tetap melanjutkan gitu Ustaz? Mungkin gitu aja Ustaz. Baik, wallahu alam ya. Kalau selain orang tua, tapi intinya adalah di sini para ulama menyebutkan hal tersebut karena panggilan orang tua itu tingkat kewajibannya ya itu lebih besar daripada melanjutkan sholat. Tingkat kewajibannya itu lebih besar daripada melanjutkan sholat. Sehingga kalau memang ada satu hal yang penting ya, hal yang penting yang mengharuskan kita untuk melakukannya dan meninggalkan sholat sunnah ini, maka semoga insya Allah tidak mengapa. Semoga insya Allah tidak mengapa. Ya, contoh ada seseorang yang butuh bantuan kita, misalnya kita sudah janji dan orang ini bakal pergi dan seterusnya, maka dalam beberapa keadaan ini masih mungkin dilakukan. Karena kembali lagi kepada ketika berbenturan ya, berkontradiksi antara kewajiban dan sebuah sunnah, maka yang dikedepankan adalah kewajiban. Ya, wallahu a'lam. Bagaimana Aldo? Cukup jelas? Baik, barakallahu fiik. Kita izin masuk ke kolom tanya jawab lagi Ustaz. Ini pertanyaannya lumayan banyak. Mudah-mudahan antum gimana waktunya? Nggak apa-apa. Nggak apa ya Ustaz ya? Ini kayaknya butuh banyak fatwa ini Ustaz. Baik, kita masuk ke pertanyaan berikutnya di kolom chat. Assalamualaikum Ustaz, mau bertanya, bagaimana adabnya ketika suami istri bertengkar? Dan bagaimana jika bertengkar tersebut di depan anak? Karena seringkali lepas kendali tidak bisa mengontrol emosi ini mungkin maksudnya. Apakah hal ini juga dapat berpengaruh pada anak? Mohon nasihat. Iya. Baik, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Ya akhi, ada satu sunnah yang banyak orang nggak tahu. Ada satu sunnah yang banyak orang nggak tahu. Sunnah ini adalah bahwa ketika seseorang itu marah, dia disunnahkan untuk diam. Ketika seseorang itu marah, dia disunnahkan untuk diam. Jadi kalau sekarang kita lagi marah, maka diam. Ya. Kalau bisa cari tempat yang nggak ada orang di sana. Antum kalau butuh keluar rumah dulu, antum keluar rumah. Pergi ke satu tempat yang kosong, sepi, nggak ada orang di sana. Entah antum pergi ke mana, ke pantai, ke gunung, atau kemanapun. Intinya antum keluar dulu aja. Antum bawa motor antum keluar. Antum bawa mobil antum keluar. Yang jauh kalau bisa. Antum di Jakarta, antum pergi ke Bandung. Ya. Antum di Bogor, misalnya antum ke Jakarta. Yang jauh. Dan ini sunnah ya, Pak. Sunnah seseorang kalau lagi marah itu dia diam. Nabi SAW mengatakan, "Idza ghadiba ahadukum falyaskut." Jika kalian marah, maka diam. Jika kalian marah, maka diam. Kenapa? Karena kebanyakan konflik, kebanyakan kerusakan rumah tangga, kebanyakan hancurnya persahabatan, dan seterusnya, itu sebabnya karena omongan kita ketika kita marah. Coba kalau kita sabar sebentar. Ketika antum marah sama istri antum sabar, kemarahan ini antum undur 1 jam atau 2 jam. Antum keluar dulu, tadi Anda bilang antum kalau di Jakarta, antum ke Bandung dulu, kemudian balik lagi dari Bandung, baru antum diskusikan sama istri antum. Pasti hasilnya beda ketika antum berdiskusi pada saat antum marah. Pasti beda hasilnya. Begitu juga dengan teman. Kalau kita lagi marah sama teman, ya udah, stop dulu. Nanti besok kita lanjut, kita ngobrol. Antum stop, besok lanjut. Antum udah tidur, udah ketemu keluarga, sudah ketemu banyak orang, kemudian ketemu lagi sama orang yang antum marah. Ayo diskusikan apa yang belum selesai. Pasti hasilnya beda. Dan betapa banyak laki-laki
yang menceraikan istrinya karena dia marah, kemudian tatkala dia sudah nggak marah lagi, dia menyesal. Betapa banyak ya. Dan terkadang talaknya udah talak 3. Ya, kita tahu ya, kalau talaknya 3 kali itu berarti udah pisah sama istrinya, sama sekali. Bukan istrinya lagi sudah. Kecuali dengan syarat, kalau istri ini sudah dinikahi oleh orang lain, dan harus, berjima orang itu dengan istri tersebut, dan ditalak sama suami tersebut tanpa ada permainan, baru boleh nikahi lagi. Banyak orang yang begitu menyesal kemudian. Allah, banyak, luar biasa. Dan betapa banyak orang yang menyesal ketika dia marah sama temennya, kemudian persahabatannya sudah nggak seperti dulu lagi. Yang tadinya akrab, yang tadinya baik, sekarang udah berubah, udah beda. Dia mau berusaha untuk akrab juga udah nggak bisa lagi. Kenapa? Karena dulu pernah mengatakan kata-kata yang kasar ya ketika dia lagi marah. Maka ini sunnah yang banyak dilupakan oleh orang. Atau banyak orang yang nggak tahu mungkin. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Kalau kalian sedang marah, kata Nabi, maka diam. Ya, jadi ini nasihatannya untuk tadi ada yang bertanya tentang konflik antara suami dan istri. Ya, dan juga jelas bahwa ketika anak ini menyaksikan orang tuanya berantem, itu pasti ada bekas di dalam hatinya. Itu pasti kok. Anak ini, dia ini belajar dari apa yang dia lihat. Makanya para ulama tarbiyah, gitu, ulama pendidikan, mereka itu mengatakan bahwa pendidikan anak itu dimulai tatkala seorang suami menunjuk seorang wanita untuk menjadi istrinya. Itu dimulai pendidikan anak itu di situ. Antum bisa bayangkan ya. Karena sebagian orang bilang pendidikan anak itu mulai 5 tahun, pendidikan anak itu mulai umur 2 tahun, pendidikan anak mulai umur segini. Maka ada yang mengatakan bahwa pendidikan anak itu dimulai ketika si suami memilih si fulanah ini sebagai istrinya. Di situ dia memulai pendidikan anak. Dia memulai pendidikan anak ketika dia mencarikan sosok yang akan dilihat sehari-hari oleh anaknya. Siapa sosoknya yang dilihat sehari-hari? Apakah sosok yang suka sholat atau nggak suka sholat? Yang akhlaknya, budi pekertinya seperti apa? Ya kalau yang dilihat sama si anak ini, orang tuanya ribut, berantem, konflik, ya anaknya masa mau tumbuh kemudian dengan, mau disamakan tumbuhnya dengan anak yang Masya Allah orang tuanya damai, nggak ada masalah, nggak ada. Ya bukan berarti kemudian suami istri itu nggak boleh ada masalah ya, tapi maksudnya adalah kalau ada masalah, maka diobrolin berdua dengan istri atau dengan suami. Jangan kemudian diobrolkan di hadapan anak. Apalagi kemudian sampai membentak-bentak, ya marah-marah, mengeluarkan kata-kata kasar di depan anaknya. Ya Allah, kasihan anaknya. Ya pasti membekas di dalam hatinya. Sehingga mungkin ini nasihat, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya, masih dari kolom chat. Ini pertanyaan yang juga cukup menarik ya. Mudah-mudahan ikhwah semuanya yang sedang menghadapi masalah di keluarganya dan sebagainya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Penanya ini ada masalah dengan orang tuanya, Ustaz. Jadi beliau bertanya bagaimana cara menyikapi orang tua yang diambang perceraian, yang dimana saat berkumpul dengan anak-anak, keduanya saling menjelekkan satu sama lain. Pada saat ini sedang pisah ranjang dan sang ibu pergi dan memblok kontak anak juga menantunya. Padahal sebelumnya baik-baik saja dengan anak dan menantunya. Sedangkan sebagai anak tidak bisa memihak dan merasa sakit hati jika mereka saling menjelekkan. Jujur sampai saat ini susah untuk berdamai dengan diri sendiri dan mencoba untuk ikhlas dengan keadaan. Barakallahu fiik. Begini, ya akhi, barakallahu fiik. Dan untuk penanya ya, yang tadi kita pelajari apa? Kalau kita punya masalah, yang pertama kali kita lakukan apa? Kita sholat dulu 2 rakaat. Ini yang bertanya, selesai kajian, antum atau anti sholat 2 rakaat. Selesai sholat 2 rakaat, angkat tangan kepada Allah, minta kepada Allah untuk diselesaikan permasalahan. Ada masalah-masalah ya, ikhwan, yang di luar kemampuan kita. Apalagi ini sekarang konteksnya adalah orang tua yang sedang ribut, ya, dan kita adalah sebagai anak. Yang pertama, minta kepada Allah. Ya, berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, terkadang kita dalam memanage sebuah masalah,
kita nggak bisa memaksa orang lain untuk mengerti, itu agak sulit terkadang. Kita memaksa orang lain untuk dewasa, memaksa untuk orang lain itu untuk bijaksana, itu terkadang sulit. Jadi yang harus memupuk diri untuk bijaksana, untuk dewasa adalah diri kita sendiri. Jadi sekarang antum sebagai anak, coba jadilah anak yang bijaksana. Jadilah anak yang dewasa. Jangan menuntut orang tua supaya bijaksana, supaya dewasa. Jangan. Itu udah di luar kemampuan kita. Ya, kita siapa mau ngerubah karakter orang? Kita siapa mau ngerubah mindset seseorang? Susah. Tapi sekarang coba pupuk diri kita bahwa kita jadi orang yang bijaksana. Coba berpikir dengan jernih, kemudian kira-kira apa yang harus dilakukan. Ya, apakah antum datang ke orang tua antum, ke ibu antum, kemudian sambil bawa hadiah, sambil bawa makanan, sambil bawa macam-macam, atau ajak jalan-jalan, kemudian antum merayu orang tua antum, ibu antum, ya, kemudian antum juga di hari lain nanti datang ke ayah antum, ya, kemudian antum melakukan dengan hal yang sama, sambil melakukan hal-hal yang bisa menumbuhkan perdamaian gitu ya di antara kedua orang tua kita. Al-muhim intinya, jadilah kita orang yang dewasa. Jangan menuntut orang tua kita, ibu atau ayah kita. Dan ingat bahwa di antara bakti kita kepada kedua orang tua kita adalah ketika kita menolong mereka agar mereka tidak terjerumus dalam dosa. Dan juga perceraian ya ikhwan, itu bukan sesuatu yang diharamkan. Perceraian itu bukan sesuatu yang diharamkan. Jadi bukan kemudian kalau ada perceraian terjadi hari kiamat gitu ya. Enggak. Tenang. Kalaupun orang tua antum harus bercerai, maka insya Allah nggak masalah. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, fa'imsakum bima'ruf aw tasrihun bi ihsan. Kata Allah, kalau mau tetap menjadi istri, maka jadikan istri tersebut dihormati, diberikan kebaikan. Aw tasrihun bi ihsan, atau kalian pisah dengan cara baik-baik. Maksudnya ini bukan satu hal yang nggak mungkin diselesaikan gitu. Bisa jadi dia terselesaikan dengan tolak, dengan cerai. Jadi kita nggak bisa menutup kesempatan untuk cerai, itu nggak bisa. Ya, karena mungkin sebagian anak itu nggak tega ya, karena ini adalah ibu kandungnya, ini ayah asli dia ya. Jadi mungkin dia nggak tega ketika mereka berpisah. Tapi ya akhi, ini solusi yang ditawarkan oleh Islam gitu loh. Mungkin ada konflik-konflik yang memang harus berpisah. Ya nggak masalah. Biar mereka berpisah. Tapi tetap antum jadi anak yang berbakti. Ya. Mungkin itu memang kebaikan untuk mereka. Tapi sekali lagi, Anda sering mengatakan ya kepada yang bertanya tentang masalah rumah tangga, Anda nggak bisa ngasih nasihat secara spesifik antum melakukan A, B, C. Karena Anda nggak tahu ya. Berbeda setiap keluarga, berbeda setiap suami, berbeda setiap istri, berbeda setiap orang tua, tipikalnya dan seterusnya. Akan tapi hukumnya secara umum adalah seperti itu. Semoga bisa mencerahkan, wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Mungkin Ana sekali lagi buka kesempatan sekali lagi bagi jika ada yang mau bertanya secara langsung. Tafadhol untuk bisa buka mic-nya. Kalau tidak ada, Ana balik ke kolom chat. Baik, Ana balik ke kolom chat dulu. Pertanyaan berikutnya adalah mengenai parenting, Ustaz. Jadi ada pertanyaan bagaimana menerapkan pendidikan anak metode Ali bin Abi Thalib yang memperlakukan anak usia sampai dengan 7 tahun sebagai raja. Apakah benar-benar tidak boleh dimarahi? Apakah harus selalu dituruti keinginan anak? Atau bagaimana sebaiknya menasehatinya? Karena kalau selalu diikuti khawatir akan terus berlanjut ketika besar. Baik. Dalam sebuah hadis, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Muru auladakum bis-salah wahum abna'u sab', wadribuhum 'alaiha wahum abna'u 'ashr." Perintahkan anak-anak kalian sholat ketika mereka umur 7 tahun. Dan ketika mereka berumur 10 tahun, maka pukullah mereka ketika mereka nggak mau sholat. Ini merupakan dasar yang sering dijadikan oleh para ulama sebagai dalil dan pokok ya, dalam membahas tentang parenting kepada anak. Jadi biasanya umur 7 tahun, itu memang kita sudah boleh untuk memerintah kepada anak tersebut dan mewajibkan dengan kewajiban-kewajiban yang tadinya dia tidak memiliki kewajibannya. Gitu ya. Walaupun 7 tahun itu sebetulnya
dalam syariat Islam, dia belum diwajibkan untuk sholat, baik. Akan tapi pada umur 7 tahun itu sudah kita boleh kasih tahu bahwa ada kewajiban yang namanya sholat. Agar dia terbiasa, ketika dia balik, dia sudah terbiasa untuk sholat. Dan pukulan itu dilakukan ketika dia berumur 10 tahun. Baik. Ya, maksud dari pukulan di sini bukan berarti pukulan yang menyakitkan, tidak. Akan tapi maksud dari pukulan ini adalah pukulan yang mendidik. Pukulan yang tidak membekas, yang tidak mencederai, pukulan yang tidak menyakiti anak, akan tapi membekas untuk kepribadian si anak. Si anak ini tahu bahwa kita sedang marah. Si anak ini tahu bahwa ternyata kesalahan itu bertingkat-tingkat. Tatkala dia dipukul, berarti kesalahan itu adalah kesalahan berat. Ini maksud dari pukulan yang dianjurkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga bukan berarti kemudian ketika dia berumur, dia ini anak itu nggak boleh dilarang, ya, atau betul-betul diberikan apa yang dia inginkan sampai dia umur 7 tahun, tidak juga. Ya, maka dilihat ya tentang permintaan dari si anak ini. Ini perlu diperhatikan juga bahwa jika memang apa yang dimintanya itu sesuatu yang tidak membahayakannya, kemudian sesuatu yang wajar diminta oleh anak-anak dan tidak membahayakan yang tadi disebutkan, maka insya Allah nggak masalah. Ya. Tapi kalau konteksnya sudah membahayakan, ya seperti kayak misalnya membiasakan anak untuk nonton TV, ya, untuk melihat acara-acara yang di situ diumbar aurat misalnya, atau acara-acara yang ada musiknya di sana, maka hal-hal seperti ini kita nggak boleh nurutin untuk anak. Ya, kita harus ganti hal-hal tersebut dengan hal-hal lain yang menghibur anak juga, tapi tidak tidak mengandung unsur-unsur yang diharamkan. Ya, maka maksudnya adalah bahwa tetap walaupun anak itu belum berusia 7 tahun, tetap kita bukan berarti memberikan apa aja yang dia mau, ya, apalagi hal-hal yang kemudian bisa memberikan mudarat bagi mereka. Ya. Dan terkait tadi hal yang Anda sebutkan ya, kasih tontonan dan seterusnya, ya mungkin mereka masih kecil, masih belum mengerti gitu ya. Mereka masih kecil, masih belum mengerti. Akan tetapi ada satu kaidah penting ya tentang urusan parenting. Kata para ulama, man syabba ala syai'in syaba alaih. Barang siapa yang ketika dia kecil, ketika dia muda, terbiasa untuk melakukan sesuatu, maka ketika dia tua, dia akan melakukan hal tersebut. Ya. Jadi, pembiasaan itu dilakukan ketika dia kecil. Jangan katakan kemudian kita berikan apa yang dia inginkan, tapi nanti ketika dewasa, ketika dia besar, baru kemudian kita atur kehidupan mereka. Kamu harus begini, harus begitu. Ya, susah. Ya, siapa yang mampu seperti itu? Maka seorang anak itu harus dididik dari kecil. Ya, kalau perempuan diajari rasa malu, kalau laki-laki diajari rasa tanggung jawab, bagaimana menjadi anak yang pemberani, ya, diberikan hiburan-hiburan yang bisa mengarah kepada hal tersebut. Ya, maka ini penting untuk dilakukan oleh orang tua. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Ini ada satu pertanyaan lagi, Antum bagaimana? Masih berkenan, Ustaz? Masih ada 5 menit lagi kita. Insyaallah. Baik. Ya, ini penanya dari ikhwah kita yang masih muda, insyaallah. Assalamualaikum Ustaz, minta saran. Saya baru saja naik kelas 1 SMA, Masya Allah. Lalu saya mencari pesantren bermanhaj salaf. Dan ketika saya sudah masuk pesantren tersebut, ternyata banyak sekali guru yang bukan benar-benar bermanhaj salaf. Masih ada guru yang beda akidah. Bagaimana caranya? Soalnya SPP-nya cukup mahal. Ya, mungkin itu sih. Ya. Wallahu a'lam ya. Nggak tahu di pesantrennya di mana ya. Mungkin kalau Anda tahu pesantrennya di mana, Anda bisa kasih masukan ke, mungkin Anda kenal sama pesantren tersebut. Wallahu a'lam. Ya akhi, barakallahu fiik. Ya, Masya Allah, Anda senang banget ini dengar pertanyaan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa Antum betul-betul berharap untuk selalu berjalan di atas manhaj salaf. Dan ini merupakan kewajiban bagi setiap muslim, bagi setiap muslimah. Ya, bagi semua orang, setiap muslim dia dalam beragama itu harus merujuk kepada manhaj salaf, yaitu para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, karena mereka lah orang-orang yang paling sempurna dalam mempraktekkan agama Islam, sehingga kita dalam bermanhaj, dalam berakidah, dalam berakhlak, dalam bersikap, itu seharusnya melakukannya seperti apa yang mereka lakukan.
hal ini masuk dalam kategori al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak kepada yang kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Karena berbahaya. Anda nggak tahu ya, maksudnya secara spesifik ini penyimpangan akidahnya seperti apa ya. Kalau memang kemudian tidak berada di dalam manhaj salaf, ya, sebagaimana yang ditanyakan oleh penanya, maka ini berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi murid-murid yang diajar oleh guru tersebut. Kita nggak tahu penyimpangannya seperti apa. Mungkin dia punya penyimpangan takfir, suka mengkafirkan sesama muslim, ya, pemerintah dikafirkan, orang yang tidak berhukum dengan hukum Allah langsung dikafirkan. Maka ini metode yang salah dalam bermanhaj. Atau misalnya ada penyimpangan-penyimpangan yang lain, maka ini penyimpangan di dalam akidah itu berbahaya, ya, berbahaya. Khususnya untuk orang-orang yang merupakan tokoh, guru, yang dia punya murid-murid, maka ini berbahaya sekali. Kalau bisa, saran Anda adalah, kalau bisa, coba antum sampaikan keluhan ini kepada guru yang dekat sama antum, yang antum percaya, yang dia amanah, ya, yang dia bisa menyampaikan suara antum ini ke pimpinan pesantren misalnya. Coba sampaikan, ya, jangan sampai antum diam. Atau kalau antum takut sendiri, misalnya ajak teman, ya, berdua atau bertiga, kemudian datang kepada seorang ustadz yang amanah, yang baik, yang perhatian sama antum, ya, agar dia menyampaikan kepada yang lebih tinggi lagi. Ya, bagus-bagus kalau kemudian ustadz yang antum percaya ini, yang dekat ini, yang amanah ini adalah dia yang punya wewenang, ya. Seperti dia pimpinan pesantren misalnya, atau yayasannya, maka ini lebih bagus lagi. Ya, jadi intinya nggak masalah antum sampaikan, apa yang antum keluhkan. Dan juga satu hal penting juga sebetulnya, sebelum melangkah ke sini sebetulnya antum harus cross check dulu bahwa benar dia punya penyimpangan. Ya, jadi para ulama tuh sering mengatakan bahwa kalau kita mau menegur seseorang, maka jangan lupa untuk cross check terlebih dahulu. Ya, apakah betul bahwa dia terjatuh dalam penyimpangan atau tidak? Ya, jangan-jangan kemudian antum yang salah paham gitu ya. Jangan-jangan seperti itu. Al-muhim, mungkin itu yang bisa Anda sampaikan. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya dan sharing materinya pada malam hari ini. Alhamdulillah kita sampai ke penghujung kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan manfaat. Barangkali Ustadz mau menutup dengan 1-2 kesimpulan, Ustadz. Rasa cukup ya. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat dan kita amalkan dalam keseharian kita. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan, Ustadz. Barakallahu fiik. Mudah-mudahan antum sehat, senantiasa mendapatkan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, antum dan keluarga. Dan kepada rekan-rekan sekalian, alhamdulillah kita bisa akhiri pertemuan kita pada hari ini. Ada beberapa informasi penting yang tadi sudah kami copy ke kolom chat. Di antaranya ada terkait dengan kajian ini, insya Allah kita rutin. Jadi buat antum yang baru datang, nggak usah izin dulu gitu ya untuk masuk ke kajian ini, langsung masuk saja. Insya Allah linknya juga akan tetap memakai link yang sama, link Zoom yang sama. Jadi bisa mengajak siapapun untuk bisa masuk ke dalam kajian ini. Insya Allah kita akan senantiasa rutin di ba'da Isya di hari Kamis, malam Jumat berarti ya. Dan kebetulan Isya kalau di waktu Jakarta ini sekarang sedang lumayan agak telat gitu ya, jadi jam 7 lewat 10 lewat 15. Jadi kita biasanya akan baru mulai di jam 7 lewat 45 menit. Dan kemudian ada juga pengumuman mengenai pendataan peserta. Jadi kita punya grup Jarkom, jaringan komunikasi di WhatsApp. Barangkali kalau antum adalah yang baru bergabung dengan kita di sini dan belum bergabung dengan grup WhatsApp-nya, ada baiknya untuk mengisi form tersebut, jadi kita bisa masukkan ke dalam grup sehingga memudahkan untuk alur informasi dan sebagainya. Kemudian kajian-kajian kita, insya Allah sudah ada sudah kita upload semua di YouTube channel kita TI 2006 Mengaji. Silahkan antum bisa membuka di sana, juga bisa menyimak kajian-kajian yang sebelumnya yang mungkin antum terlewat. Dan alhamdulillah kita sudah mengembangkan kegiatan kita ke beberapa hal lain selain dengan kajian Kamis malam ini. Kita juga ada kelas muamalah yang terbatas pada 30 orang yang sudah terdaftar. Kemudian kita juga setiap hari Jumat insya Allah kita bisa membantu antum semua untuk menyalurkan infak secara sosial gitu ya. Kemarin-kemarin kita banyak menyalurkan di bentuk makanan di hari Jumat.
biasanya pada Jumat kita bagikan pada masyarakat di beberapa tempat. Kita juga sedang mempertimbangkan untuk membagi juga ke yayasan yatim piatu, kemudian ma'had atau pesantren yang memang di kondisi COVID ini kami banyak mendapatkan berita bahwa banyak rekan-rekan yang mengurus yayasan dan kemudian pesantren ini sedang dilanda kesulitan juga secara finansial karena mungkin banyak donaturnya yang terkena dampak juga sehingga mempengaruhi dana operasional mereka gitu. Jadi kita sedang pertimbangkan juga untuk menyalurkan ke yayasan-yayasan atau ke ma'had-ma'had. Jadi itu yang bisa kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa berada di jalan yang lurus dan senantiasa haus akan menggali ilmu agama. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita kemudahan untuk bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari dan juga mendakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.